Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali berbakti bersama-sama di tempat ini. Ada kartu tamu? Enggak ya, kayaknya ada yang baru pertama kali hadir. Tadi saya mendapat informasi dari Bu Ellen, Ibu Nuni, istri dari Pendeta Cipto. Iya, selamat datang. Silakan duduk kembali. Mungkin perlu diberi kartu tamu ya supaya tercatat. Ini putri dari Bu Mami ya, selama ini berbakti bersama kita. Mari perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat. Jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama diimbau untuk mengenakan masker ya pada saat bernyanyi. Hari ini akan ada rapat anggota gereja setelah kebaktian Minggu 14 Januari 2024, khususnya membahas anggaran tahun 2024. Mohon anggota gereja bisa tinggal sejenak untuk membicarakan anggaran ini, penting bagi kita semua ya. Dan setelah itu akan ada pembubaran panitia Natal 2023 diadakan setelah kebaktian Minggu 14 Januari dan tiap seksi mohon segera memberikan laporan dananya. Oke. Ya. Oke. Rapat guru sekolah minggu di gereja pada hari Minggu 21 Januari 2024 setelah kebaktian, dan di tanggal tersebut, tanggal yang sama, ada KPW Cibubur bersekutu di rumah Bapak Sony Ondang jam 6 sore. Jadi 21 Januari ada kegiatan rapat guru sekolah minggu, ada kegiatan KPW. Lalu KPW Kranggan akan bersekutu pada hari Sabtu 27 Januari 2024 jam setengah 6 sore di rumah Bapak Diki Setiawan. KPW Depok akan bersekutu di rumah Bapak Dwiarso pada hari Sabtu 3 Februari jam 5 sore. Cibubur sudah ada, Kranggan sudah ada, Depok sudah ada, Ciracas yang belum ada pengumumannya. Amplop persepuluhan 2024 bisa diambil di meja penerima tamu setelah kebaktian. Kalaupun saudara menggunakan sistem transfer, tetap perlu nomornya ya, supaya ketika dilaporkan, oh ini nomor saya yang dicatat benar memberikan persepuluhan sekian dan lain sebagainya, untuk konfirmasi saja. Jadi mohon mengambil amplop atau nomor perpuluhan supaya ketika dilaporkan kita bisa cross check katanya. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah untuk persembahan perpuluhan, kantong emas untuk pembangunan gedung, biru untuk TPW Namotrasi. Berikutnya persembahan perpuluhan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Data kehadiran minggu lalu jam doa di gedung gereja 29 orang, secara online 21 orang. Mari terus tingkatkan jumlah kehadiran jam doa, karena ada perkara-perkara besar terjadi di dalam yang dapat kita raih melalui doa-doa kita. Sekolah minggu 7 Januari 63 guru dan murid, kebaktian minggu lalu 107 orang, minggu lalu ada perjamuan Tuhan. Di Namotrasi kebaktian awal tahun Senin 1 Januari 40 orang, sekolah minggu 7 Januari 24 orang, kebaktian umum minggu 7 Januari 43 orang, bimbingan pranikah Senin 8 Januari 5 orang. Puji Tuhan, terus doakan Namotrasi sedang membangun. Petugas hari ini kebaktian minggu pagi, pembawa acara Bapak Bakias Yurian, pemain musik Bapak Herman, Bapak Thompson, Saudara Nandu, Saudara Halel, slide Saudari Wina, OBS Saudara Damas, sound system Bapak Setio Haji, persembahan Saudara Yoga, Saudara Boyzai, penerima tamu Bapak Dinar Ibu Veta, keamanan Bapak Dandung Murdianto. Mohon mempersiapkan diri petugas minggu depan. Hari Rabu 17 Januari renungan Bapak Awi Halimiarja, pembawa acara Ibu Lydia Krisnawati, pemain musik Bapak Sugeng Rianto, operator slide Saudara Damasaka, OBS Bapak Bagias Yurian, operator sound system Bapak Purnomo. Pembukaan sekolah minggu depan Ibu Purwanti diiringi Saudari Violeta Arianti. Petugas kebaktian minggu depan membawa acara Saudara Sevanya Tristan, singers Saudari Liana, Saudara Damas, pemain musik Saudari Violeta, Bapak Bayu, Saudara Rafael, slide Saudari Unik Wahyudi, OBS Bapak Bagias Yurian, sound system Bapak Edi Sulistiono.
Persembahan Bapak Thompson, Ibu Maria, penerima tamu Ibu Tumini, Ibu Lina, keamanan Bapak Sujud Prasetyo. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun tepat hari ini Saudara Frankie Abraham Panjaitan 14 Januari. Ada Frankie datang? Tidak ada. Oh, ada acara ya. Hari ini Frankie berulang tahun 14 Januari dan tanggal 20 Januari ini hari Sabtu adik Areta Natania Derin. Selamat ulang tahun Frankie dan adik Areta, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan secara langsung ketika bertemu ataupun melalui WhatsApp grup gereja. Demikian pengumuman dan warta jemaat. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Rasakan nikmati hadirat Tuhan seolah-olah Tuhan sendiri ada di samping Bapak Ibu Saudara memperhatikan pujian penyembahan bakti kita kepadanya. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita patut mengucap syukur, kita kembali lagi berkumpul di rumah Tuhan, di gereja ini untuk bersama-sama berbakti, bersekutu, memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita fokuskan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 16. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, kita mau memuji nama Tuhan Yesus, meninggikannya di atas pujian. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus jiwaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidup. Terpujilah Tuhan
sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh berdiri di tempat ini untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Dan kerendahan hati kami Tuhan, kami merendahkan diri kami ke dalam hadirat-Mu. Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami semua yang ada di sini Tuhan, untuk boleh juga menaikkan pujian, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, bahkan kami boleh mendapatkan berkat dari-Mu Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan kebaktian ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau berkati petugas yang melayani, kiranya juga boleh Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu agar boleh menjadi pelayanan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati juga untuk Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari Pendeta Aryo merupakan firman-Mu dan hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan, dan boleh menjadi berkat untuk kami untuk menjalankan kehidupan kami. Sekali lagi mau serahkan ini semua dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan masih memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian Yesus Ajaib. Kita boleh sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya Yesus ajaib, Tuhan ajaib, Yesus ajaib, Tuhan ajaib. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya Yesus Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari betapa indahnya, sampai bumi berlalu dan akan Yesus ajaib, Tuhan ajaib. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari betapa indahnya, sampai bumi berlalu dan sampai bumi berlalu. sampai bumi berlalu dengan istanaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Jemaat yang silakan duduk kembali. Kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan 43. Kita akan membacakan silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat Bapak Ibu semua akan membacakan ayat yang genap. Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan 43. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya
Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Ariel Basuki dalam khotbahnya yang berjudul Alasan Orang Tidak Percaya Yesus. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian, nyanyian pujian nomor 28, Tuhanku Yesus. Saatnya kita akan mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Seruan memberi, Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Damas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau boleh melupakan kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengembalikan sedikit dari berkat yang Kau telah berikan. Kau berkatilah persembahan ini, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi kantong persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian 125, Yesus Kristus Anak Allah. Yang kasih adanya
Yesus Kristus Allah, berasal daripadanya, yang kasih padanya, tetaplah kasih padanya, turuti hukumnya, takkan beratlah hukumnya, ringanlah adanya. Ya Yesus Kristus namanya, Sebentar, dipersilakan. yang esa, dengan air dan darah ke dunia datangnya, Sang Bapa firman menjadi saksinya, ketiganya yang di surga, yang satu adanya. Mari kita berdoa. Inilah yang kami yakini, sehingga kami rela memberikan persembahan persepuluhan kami untuk mendukung pekerjaan Yesus Kristus di dunia. Inilah yang kami yakini bahwa Yesus Kristus anak Allah yang layak mendapat pujian penghormatan kami. Inilah yang kami yakini bahwa Yesus Kristus anak Allah, maka firman-Nya akan kami pelajari bersama-sama, dan kami mengandalkan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan untuk memimpin, memberkati, berkuasa atas hati pikiran seluruh keberadaan kami, untuk boleh memahami, mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkuasalah atas hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan seutuhnya. Di dalam nama Yesus yang bersabdakan firman Tuhan pada kami, di dalam nama Tuhan Yesus itulah kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih pembawa acara, pemain musik sudah menolong kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil bukanlah perkara yang mudah ya, meskipun beberapa orang sudah dilatih, dan mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita akan diminta, yang sudah berlatih diminta untuk mencoba ketemu orang dan memberitakan Injil. Ya, tapi pemberitaan Injil itu tidak mudah. Kita mengira kalau sudah menguasai materi, sudah menguasai bahan, bahkan hafal urutan-urutannya begitu, lalu menjelaskan kepada orang yang belum percaya, wah kayaknya penjelasan saya lancar nih, wah kayaknya penjelasan saya fasih dan lain sebagainya. Ini harusnya orang itu percaya. Pikiran kita ya mungkin berkata demikian ya. Tetapi pemberitaan Injil itu tidak mudah. Kadang-kadang ketika kita sudah fasih menjelaskannya, menguasai seluruh materi yang harus dijelaskan, pada saat tantangan, apakah kamu mau percaya pada Yesus? Wah, enggak dulu ya. Dalam upaya pemberitaan Injil beberapa kali saya menemui yang seperti itu. Enggak, terima kasih ya. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan orang yang secara emosional atau secara kasar menolak pemberitaan Injil, tapi rata-rata dalam pengalaman saya itu tidak terima kasih, no thanks gitu ya, sudah nggak mau dengar lagi ya. Nah demikian juga di akhir pelayanan Yesus Kristus di bumi kepada bangsanya sendiri yang sama-sama orang Yahudi, kita melihat berapa banyak yang mau jadi pengikut Yesus. Ya, katakanlah yang setia 12 pun, kalau minggu depan kita akan belajar Yohanes pasal 13. Salah satu dari 12 murid itu pergi meninggalkan perjamuan Tuhan ya, untuk menjual Yesus kepada para pemuka agama seharga 30 keping perak dan mengkhianati Yesus. 12 saja rontok satu ya. Lalu orang sebangsanya yaitu bangsa Yahudi menolak Yesus, bahkan mau membunuh Yesus.
Sehingga mungkin kita mengira, wah Yesus saja gagal mau pemberitaan Injil, saya mau berhasil gimana? Yesus saja 12 saja berkhianat satu. Bangsanya yang sama-sama satu bangsa dengan dia, sama-sama orang Yahudi, gak percaya kepada dia, bahkan ingin membunuh dia. Sehingga mungkin ada pertanyaan, kalau begitu Yesus adalah pemimpin agama yang gagal. 12 saja rontok satu, bangsanya saja gak mau percaya, gitu ya. Apakah Yesus benar pemimpin atau juru selamat yang gagal? Tentu tidak ya. Karena memang tujuan kedatangan Yesus yang pertama adalah untuk mati, menggantikan tempat orang berdosa, sehingga kita yang beriman kepadanya atau segala bangsa yang beriman kepadanya, termasuk baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, tidak akan binasa kalau beriman kepadanya, justru beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus tidak gagal, memang tujuan kedatangan pertama bukan untuk cari pengikut, tapi untuk mati menggantikan tempat orang berdosa. Meskipun banyak orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, Yesus bukanlah juru selamat yang gagal. Namun kita bertanya-tanya ya, kenapa sih lihat langsung perkara-perkara ajaib yang dibuat Yesus, kok tetap tidak mau percaya kepada Yesus? Mengapa ya? Nah, kita akan belajar dari Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 43, alasan-alasan orang-orang Yahudi itu tidak percaya Yesus yang kemungkinan besar juga menjadi alasan orang-orang di sekitar kita untuk tidak percaya kepada Yesus, dan menjadi kewaspadaan bagi kita semua juga untuk menghindari supaya kita tidak menyimpang dari iman kita. Alasan yang pertama adalah mereka tidak suka Yesus sebagai terang. Ayat 36 dikatakan, percayalah kepada terang itu. Tadi tidak ada dalam pembacaan karena saya bacanya mulai ayat 37. Tapi sesungguhnya 36 Yesus sudah mengingatkan, percayalah kepada terang itu. Maksudnya dia bicara kepada orang Yahudi, percayalah kepada terang itu. Nah, terang itu adalah aku, karena Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 8 dan 12, akulah terang dunia. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, mumpung aku masih ada di dunia. Percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Tetapi sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa mereka akan membunuh dia, menginginkan kematiannya. Ya. Yesus adalah terang dunia di Yohanes pasal 8 ayat 12, sehingga dia menasihati kepada orang-orang Yahudi untuk percaya kepadanya sebagai terang selagi mereka punya kesempatan, selagi Yesus bersama dengan mereka, atau selagi mereka masih punya kesempatan hidup. Jadi mereka dinasihati, percayalah kepada terang itu. Namun Yesus tahu bahwa mereka sudah ada rencana membunuh dia, sudah menolak dia dan rencana membunuh dia, sehingga Yesus pergi dan menyembunyikan diri dari mereka. Kemungkinan besar menurut para ahli Alkitab dia tinggal bersama Maria, Marta dan Lazarus. Lazarus baru dibangkitkan dari kematian dan mereka adalah sahabatnya yang menerima dia, sehingga mungkin Yesus menyembunyikan diri itu di tempat mereka. Tapi kita tidak tahu dengan pasti, Alkitab tadi juga tidak memberitahu di mana Yesus menarik diri atau menyembunyikan diri dari orang-orang Farisi. Ini supaya apa? Supaya memperjelas bahwa kalau dia mati itu bukan karena jadwal orang Yahudi, tetapi karena rencana Allah ya. Menyembunyikan diri di sini melambangkan penghakiman atas Israel. Kalau kamu nggak mau aku sebagai terang, ya sudah, saya nyingkir saja. Ya. Kadang-kadang saya ataupun guru sekolah minggu, kalau kamu sudah nggak mau saya nasihati, ya sudah, saya nggak nasihatin kamu lagi. Orang tua pun kadang-kadang berkata, kalau kamu nggak dengerin omongan papa mama, sudah, papa mama nggak bakal ngomong lagi soal itu. Tapi urus sendiri ya, tanggung sendiri ya akibat. Nah, Yesus berlaku demikian kepada orang Israel. Jika kamu menolak aku sebagai terang, ya sudah, saya sebagai terang dunia akan menyingkir dari kamu. Ini mengapa dia menyembunyikan diri? Itu lambang penghakiman atas Israel. Sudah, urus sendiri ya. Tapi tidak saja menyembunyikan diri lambang penghakiman atas Israel, tapi juga dia menunjukkan bahwa kematiannya bukan karena jadwal orang Yahudi,
tetapi rencana Allah ya, supaya pas bahwa kematiannya jatuh pada peristiwa peringatan Paskah orang Israel keluar dari Mesir. Yesus mati pada malam menjelang peringatan Paskah, peringatan orang Israel keluar dari Mesir, dan dia adalah Paskah, anak domba yang dikorbankan oleh Allah untuk menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, ketika Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya, dia menunjuk itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti peristiwa di Mesir, orang Israel keluar dari Mesir karena mereka menyembelih binatang, lalu darahnya dioleskan pada pintu rumah mereka, sehingga ketika malaikat maut lewat, mereka selamat dari maut itu. Dan kemudian di Mesir banyak kematian, khususnya anak sulung, ternak sulung, semua mati karena didatangi malaikat maut. Tetapi orang Israel selamat, sehingga akhirnya Firaun sudah mungkin bosan kena wabah berkali-kali, akhirnya sudah kalian pergi deh, ganggu saja. Akhirnya mereka boleh pergi. Sehingga disitulah peringatan atas keluarnya Israel dari Mesir dan menyembelih hewan kurban, menyembelih domba. Dan pada peringatan Paskah itu Yesus mati. Jadwalnya bukan jadwal orang Yahudi membunuh Yesus, tapi jadwal atau rencana Allah untuk menyerahkan Yesus sebagai korban menggantikan tempat kita orang berdosa. Tapi meskipun demikian, Yohanes 12 ayat 37 tadi memberitahu kita. Ini yang saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mungkin juga sama atau kita juga sama. Ketika sudah melihat banyak mujizat di depan mata kita, ini yang dialami oleh orang Yahudi, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ini yang saya kadang-kadang heran, ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa orang yang sudah mengalami mukjizat tidak menjamin orang itu akan percaya. Kadang kita berdoa ya, Tuhan sembuhkanlah orang itu, tunjukkanlah mukjizat-Mu supaya dia percaya kepada Yesus. Ya, kalau nggak mau ya tetap nggak mau, meskipun ada beberapa mujizat berkali-kali dinyatakan. Padahal Yohanes mencatat di Injil Yohanes ini ada 7 mujizat yang dibuat Yesus. Pertama itu Yesus mengubah air menjadi anggur, slide berikutnya. Yesus mengubah air menjadi anggur, kemudian Yesus menyembuhkan anak seorang pejabat kerajaan bahkan dari jauh. Dia berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Anaknya ternyata di rumah sudah sembuh juga. Dia juga menyembuhkan orang yang lumpuh selama 30 tahun lebih. Tidak bisa masuk ke kolam saat air kolam bergejolak, sehingga dibantu oleh Yesus dan sembuh. Yesus juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan, cukup untuk 5.000 orang. Yesus kemudian berjalan di atas air. Yesus juga mencelikkan mata orang buta, yang buta itu dari sejak lahir, belum pernah terjadi. Dan ketika mereka melihat itu, mereka bukannya percaya, malah menghujat Yesus karena Yesus melakukannya pada hari Sabat. Bahkan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, bukan kematian yang beberapa jam atau beberapa menit saja, tapi justru kematian selama sudah dijalani 4 hari, mungkin tubuhnya sudah mulai busuk, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan. Seharusnya ini sudah cukup, 7 mujizat saja sudah cukup, karena mereka mengalami, melihat langsung. Dan khususnya orang banyak itu lihat bahwa Lazarus sudah dimakamkan 4 hari, dan mereka lihat, benar-benar lihat Lazarus keluar dari kubur. Tapi itu tidak membuat mereka percaya. Bahkan di Yohanes pasal 20 ayat 30 masih banyak mujizat atau tanda yang dilakukan Yesus yang tidak tertulis di dalam Alkitab kita. 7 saja harusnya sudah cukup, ditambah yang tidak tertulis harusnya lebih dari cukup, tapi dikatakan di ayat 37 tadi, tidak ada dari mereka yang percaya kepada Yesus. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah bahwa mujizat tidak menjamin orang-orang percaya Yesus.
Lalu kita berpikir, kenapa sih kok Yesus ditolak? Wong mujizatnya sudah, kuasanya juga sudah hebat. Dia menyatakan diri sebagai terang dunia, disertai dengan mujizat. Kalau saya menyatakan diri saya sebagai terang dunia, mungkin kalau orang nggak percaya ya wajar lah. Karena memang nggak ada mujizat yang menyertai. Tapi Yesus menyatakan diri sebagai terang, ditambah lagi ya disertai dengan mujizat. Harusnya sudah confirm itu ya. Menyatakan diri sebagai terang disertai mujizat. Wah, ini udah jelas nih utusan dari Allah. Nikodemus menyimpulkan demikian. Enggak mungkin orang bisa melakukan itu kecuali dia berasal dari Allah. Tapi ternyata tidak semua menanggapi seperti itu. Bahkan ketika ada suara dari surga konfirmasi, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Orang mengira itu kayaknya suara halilintar deh. Tapi bukan halilintar yang asyap gitu ya, bukan ya. Halilintar ya, sebagian besar orang Yahudi tidak percaya. Bahkan di antara mereka, kalau di pasal-pasal sebelumnya ada yang bermaksud melempari Yesus dengan batu. Itu rencana itu gagal, mereka membuat rencana yang lainnya, yaitu menyalibkan Yesus dengan melalui orang kepercayaannya, bendahara pengurus ya. Bendahara murid-murid Yesus, ada bendaharanya bernama Yudas itu. Mau enggak duit nih 30 keping perak, bawa gurumu. Itulah yang terjadi. Orang-orang menolak Yesus sebagai terang yang Allah berikan kepada mereka, meskipun terang itu disertai mujizat, karena sudah diceritakan di Yohanes 3 ayat 19 sampai 20, demikian. Slide berikutnya. Ini kok mendengung terus ya saya dekat. Yohanes 3:19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ketika lewat lampu mobil atau motor lewat daerah sepi-sepi, daerah gelap, makam atau apa gitu, kita sorotkan mereka ke makam itu. Di makam ternyata ada banyak orang pacaran ya. Sorry. Waduh, tutupin gitu ya. Bukan pengalaman pribadi ya, saya nggak pernah pacaran di daerah makam ya. Kita nyari tempat-tempat terang saja. Tapi orang yang berbuat kegelapan nyari tempat-tempat gelap, berbuat jahat nyari tempat. Nah, kaum muda kalau pacaran jangan cari tempat-tempat gelap ya. Di gereja bareng teman-temannya yang lain udah. Atau di rumah ada orang tuanya ngelihat. Jangan nyari tempat-tempat gelap. Karena dikatakan di ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak ya. Ya, sudah memberitahukan kenapa orang Yahudi benci Yesus, karena Yesus adalah terang dan mereka berbuat jahat. Mereka tidak mau kejahatan mereka diekspos, diungkapkan. Manusia menolak terang karena mereka mencintai dosa mereka. Dan Paulus menyatakannya di Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21, saya bacakan, tidak ada di layar. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab sifat-sifat Allah yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga manusia tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini pernyataan Paulus senada dengan apa yang disampaikan Yohanes. Orang benci terang karena perbuatan mereka jahat. Bahkan kalau bisa terang itu ditutupin. Ya, sudah tahu manusia itu diciptakan bukan lahir dari kera atau simpanse yang kemudian berubah wujud jadi manusia dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tapi karena tidak ingin Allah mengurus hidup manusia, dijelaskan, wah nggak mungkin, manusia itu asalnya bukan dari diciptakan, manusia itu asalnya dari kera berubah wujud menjadi manusia.
Itu teori evolusi. Padahal lihat ciptaan saja kita langsung mikir, wah ini pasti ada pribadi yang begitu besar yang menciptakan alam semesta. Tapi manusia menurut Roma pasal 1 18-21 tidak suka itu, bahkan membuat teori-teorinya sendiri. Ada teman yang share ke saya, seorang penginjil, kok aku susah ya membawa orang jadi Kristen, lebih mudah membawa orang ngajak untuk ikut keyakinan Jawa. Ya. Ada komunitas kunci, ya. Nyebut juru selamat diganti kunci, tapi kalau kata kunci itu diganti Yesus Kristus, mereka nggak mau. Oh, bukan Yesus kunci itu, tapi pikiran mereka mendefinisikan kunci itu siapa yang menurut mereka. Saya ditanya, kira-kira kenapa ya Pak Aryo kok orang nggak mau ya? Kok kalau diajak ke kunci mau, tapi kalau diajak ke Yesus nggak mau. Ya. Ini menurut perkiraan saya. Karena kalau diajak ke Yesus itu sudah ada satu set peraturan, sudah ada pengajaran-pengajaran diajarkan Yesus dan orang nggak mau ngikut Yesus. Tapi kalau ngikut kunci ini, mereka kan menyimpulkan sendiri, oh kunci itu percaya begini, oh kunci itu maunya begini, menurut pendapat mereka. Jadi yang sebenarnya mengatur mereka sendiri. Kalau yang mengatur diri mereka sendiri, benar salahnya ditentukan mereka sendiri. Tapi kalau yang mengatur Yesus, benar salahnya ditentukan Yesus dan orang nggak mau. Menurut pendapat saya demikian, sehingga nggak maulah ikut Yesus. Yesus itu terang kok. Saya lebih suka dosa saya. Ya. Kadang-kadang kita mengajak orang untuk setia datang ke gereja. Enggak Pak, mungkin yang pernah saya ceritakan beberapa minggu lalu, lebih baik mancing. Ya, mancing sih nggak berdosa. Tetapi mancing lebih utama daripada berbakti kepada Allah menjadi berdosa. Mancing lebih enak Pak, nggak dengerin orang ngatur hidup kita. Kita mau makan, kita mau ini dan itu terserah kita. Tapi kalau ke tempat kebaktian kita dengerin firman Tuhan, kita dinasehatin, dikoreksi, ya, ditegur, nggak enak itu Pak. Lebih baik mancing. Dapat berkat nggak ngasih persembahan. Ya. Karena mereka benci terang, nggak mau diatur oleh terang, apalagi terang itu namanya Yesus. Ya. Sehingga Yohanes 12 ayat 36 sampai 37 ini, ya, orang-orang tidak percaya kepada Yesus karena mereka lebih suka dosa mereka daripada Yesus yang mengatur hidup mereka. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu Saudara ketemu suami, istri atau anak diajak kebaktian nggak mau, ada aja alasannya. Sebenarnya bisa kebaktian tapi nggak mau kebaktian. Ya. Itu bukan karena tidak percaya Yesus mungkin, tetapi karena mereka lebih menyukai dosa mereka daripada Yesus. Mereka membenci terang. Sehingga mungkin wajib kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Slide berikutnya, adakah dosa yang membuat kita jauh dari Yesus? Lebih enak di rumah Pak, nyanyi-nyanyi sendiri, gak ada yang ngatur hidup kita. Loh ini jam kebaktian loh, ya kan sama-sama nyanyi, saya di rumah juga nyanyi-nyanyi, tapi kan gak ada yang ngatur kita. Aduh. Kita mau tidur, mau itu enak di rumah Pak. Gak usah kebaktian. Kebaktian online enggak, kebaktian di gereja juga enggak. Hidup saya ngapain diatur-atur Yesus. Jadi waspadalah kalau ada dosa yang membuat kita menjauh dari Yesus apapun itu. Ya. Karena alasan orang Yahudi waktu itu tidak mau percaya kepada Yesus karena mereka tidak suka Yesus sebagai terang yang membuat mereka melihat, oh dosa saya ini toh, oh saya harus perbaiki ini, oh saya harus berubah ini dan itu. Alasan yang kedua, mereka tidak mau percaya Yesus karena Allah membiarkan hati mereka keras. Wah ini yang bahaya. Mari kita lihat di Yohanes 12, 38, 40.
supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ke-9, karena mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, 40, ia telah membutakan, ini ianya huruf besar loh, Allah telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saya membaca ayat ini, waduh Tuhan keras ya. Ini mungkin juga kadang-kadang menjadi metode gembala sidang atau guru sekolah minggu. Wis, kamu gak mau dinasehati, karepmu, ya urusanmu, serah, gitu ya. Seolah-olah Allah berkata juga demikian kepada orang itu. Aku sudah ngirim pendeta, aku sudah ngirim panitia kunjungan, aku sudah ngirim guru sekolah minggu, kamu gak mau bertobat, yo wis karepmu. Dikeraskan sekalian hatinya, didegilkan hatinya sekalian, supaya gak usah bertobat, supaya Allah gak perlu menyelamatkan dia. Udah karepmu. Kalau sudah sampai tahap ini susah. Saya lupa, tapi Firaun pernah mengalami ini. Ketika di wabah ke-1, 2, 3, sampai 6 kalau nggak salah. Dia masih ngeraskan hatinya nggak mau ngelepas Israel. Ya, Tuhan berkata kepada Musa, sudahlah biarin Firaun, aku akan mengeraskan hatinya. Dia dikasih tahu wabah 1, wabah 2, wabah 3, wabah 4, wabah 5, wabah 6. Dia nggak mau melepas Israel, sudah tak keraskan hatinya sekalian, nggak mau bertobat. Sampai wabah ke-10 dia tetap nggak mau bertobat, meskipun melepas Israel masih dikejar. Sampai Laut Teberau, orang Israel menyeberang lewat, orang Mesir dan pasukannya mengejar, ditutup lautnya, mati semua. Nggak ada pertolongan lagi. Kalau sudah tahap ini saudara, atau suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, kalau sudah tahap ini, udah. Kamu udah tak kasih kesempatan, didatangi Pak Pendeta, didatangi panitia kunjungan, didatengin guru sekolah minggu, gak mau percaya, gak mau bertobat. Wis karepmu. Kalau sudah sampai tahap ayat 40 ini bahaya. Tapi inilah mereka tidak mau percaya karena ternyata Allah sudah mengeraskan hati mereka. Ya, slide berikutnya, dan ini ternyata dikutip dari Perjanjian Lama, Yesaya 53 ayat 1 dan Yesaya 6 ayat 10. Artinya apa yang terjadi ini menggenapi apa yang sudah dinubuatkan Yesaya. Yesaya tidak melihat peristiwa itu terjadi, tapi Yesaya menulis berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus, menulis peristiwa yang akan terjadi dan benar-benar terjadi di zaman Yesus, bahwa orang Yahudi sudah lihat banyak mujizat, 7 yang dicatat, ada banyak yang tidak dicatat, tapi mereka tidak mau percaya. Sehingga ya sudah, wis karepmu. Mau mati masuk neraka silahkan. Ya. Penolakan orang Yahudi terhadap Yesus ini memang sudah dinubuatkan. Bukan karena Allah pingin mereka keras hati, bukan. Tapi karena mereka sudah ada banyak mujizat, masih mengeraskan hati, sudah dibiarkan. Seperti orang jalan ke api gitu, udah ditarik-tarik, sudah ditegur, dinasihatin sebagainya, masih jalan ke api. Akhirnya orang yang ingatkan, orang yang negur, ya sudahlah terserah, itu api, kamu hadapi sendiri. Jadi bukan literal dari sudut pandang manusia seolah-olah Allah mengeraskan hati orang itu, tetapi dari sudut pandang Allah itu seperti kamu ditarik, direbut, diselamatkan gak mau, sudah silahkan dengan jalanmu sendiri. Orang-orang Yahudi itu tidak mampu beriman pada Yesus karena Allah telah membiarkan mereka mata hati dan rohaninya buta. Dan kalau mata hati dan rohaninya buta, gak bisa lihat kecuali Allah yang mencelikkan. Kalau Allah sudah gak mau mencelikkan, ya wis karepmu. Ini ya. Allah membiarkan hati mereka mengeras. Dan kalau dinasehati, ditegur Pak Pendeta, guru sekolah minggu, panitia kunjungan itu masih sepele saudara. Tapi kalau sudah Allah yang negur, Allah, wis karepmu, Allah sudah ngomong gitu, itu yang parah. Ya jangan sampai itu ya. Suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, kalau kita masih ada kesempatan ketemu, kita nasihati. Tapi kalau kita sudah mati dan dia
nggak mau berubah, ya sudah. Nganti aku mati awakmu nggak berubah, ya karepmu. Itu ya. Allah membiarkan hati mereka mengeras. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini perhatikan alasan mereka. Jangan sampai ini terjadi di dalam hidup kita. Dan ini slide berikutnya. Orang Yahudi tidak mau percaya, maka Allah secara hukum membutakan mata mereka, mata rohani mereka, sehingga akhirnya mereka benar-benar tidak bisa percaya. Karena kalau mau percaya itu perlu pertolongan tangan kuasa Tuhan. Yesus mengutip ayat yang sama ketika bicara soal perumpamaan. Kenapa Yesus ngomong langsung bisa kok pakai perumpamaan? Perumpamaan tentang orang menaburkan benih, ada yang di jalan raya, ada yang di tanah berbatu, ada yang tanah subur dan lain sebagainya. Kenapa kok pakai perumpamaan? Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku sengaja menjelaskan pengajaran pakai perumpamaan supaya mereka nggak ngerti, supaya mereka nggak bertobat. Kalau mereka bertobat kan Allah menyelamatkan mereka. Itu dikutip Yesaya 6, 9-10, dikutip di Matius 13, 14. Dan Paulus pun ketika berhadapan dengan orang Yahudi yang gak mau percaya kepadanya juga mengutip ayat yang sama. Kalian gak mau percaya, ya sudah aku gak menginjili kalian, aku menginjili orang bukan Yahudi. Karena kalian sudah dilihat sendiri mujizat, sudah diberi penjelasan, bahkan penjelasanku dapat dimengerti, sederhana. Kalian gak mau percaya, ya sudah aku gak memberitakan Injil kepada kalian. Kadang-kadang kita sampai pada titik itu ya. Wis tak rayu-rayu supaya neng gereja, wis dinasehati, nggak mau terus sampai nyelondoi merendahkan diri supaya mau bertobat, mau berubah, tetap nggak mau, ya sudah. Ya, kalau Tuhan yang sudah ngomong, bukan saya ya, kalau Tuhan yang sudah ngomong, nah itu yang susah. Slide berikutnya. Kutipan pertama Yohanes itu Yesaya 53 ayat 1. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini perlu tangan kekuasaan Tuhan. Slide berikutnya. Perlu tangan kekuasaan Tuhan karena kita mengira orang lihat mujizat langsung percaya. Belum tentu, saudara. Orang lihat mujizat perlu tangan kuasa Tuhan bekerja atas hati, pikiran, mata rohani orang itu, mencelikkan matanya supaya mau percaya. Karena lihat mujizat saja belum tentu membuat orang percaya, kecuali tangan Tuhan berkarya atas orang itu, mencelikkan mata hati rohaninya. Ya, slide berikutnya. Jika Tuhan tidak membuka mata hati manusia, mereka tidak akan melihat bahwa mujizat Yesus itu membuktikan bahwa Dia Mesias. Ada mungkin terjadi mujizat dalam kehidupan kita, kehidupan orang yang kita kasihi, tapi mereka tidak bisa menghubungkan, oh ini hubungannya sama Yesus toh. Sudah didoakan Pak Pendeta saya sembuh, ini hubungannya sama Yesus toh. Ada orang yang begitu, tidak menghubungkan kepada Yesus sehingga tidak percaya kepada Yesus. Untuk bisa menghubungkan, ini didoakan Pak Pendeta di dalam nama Yesus, ini bisa sembuh, ini terhubung dengan Yesus. Untuk menghubungkan itu perlu tangan Tuhan. Ya. Yesus ketika dikonfirmasi oleh Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Orang ngiranya apa? Wah, itu suara halilintar ya, suara guntur ya. Kayaknya dia lagi bicara dengan siapa deh. Tidak menghubungkan bahwa itu karya Allah. Itu kalau tangan Tuhan tidak bekerja. Tapi kalau tangan Tuhan bekerja, mujizat sedikit orang langsung terhubung. Wah, ini pertolongan Tuhan nih. Ya. Jadi itu, tangan Tuhan harus bekerja. Dan mereka menolak itu karena Yesus tidak sesuai harapan mereka. Slide berikutnya. Efesus 4:18, dan pengertiannya yang gelap ini pengertian manusia berdosa, pengertiannya gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, slide berikutnya. Ini terjadi juga kepada orang Israel. Orang Israel itu keluar dari Mesir, melewati laut itu, lautnya dibikin kering, mereka lewat. Lalu ketika orang Mesir masuk laut, lautnya dikembalikan, tutup lagi. Orang Israel lihat itu peristiwa itu. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Wah, Musa, kamu begini ya, membawa kami ke padang gurun supaya kami mati loh. Barusan lihat mujizat kok malah nuduh Musa membawa mereka ke padang gurun supaya mati.
lihat tiang awan, tiang api, menikmati roti dari surga, mana surgawi, mengalami air yang menyejukkan dari batu karang, keluar dari batu karang, mengalami banyak mujizat itu. Tapi nggak bisa menghubungkan, oh ini karya Tuhan, saya harus percaya kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mengeluh terus kepada Musa. Sehingga Musa menyampaikan di Ulangan 29 ayat 2-4, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya, cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar sehingga kalian terus mengeluh, gak percaya kepada Allah, bahkan menuduh Allah membawa kalian ke Mesir untuk mati. Itu ya. Jadi orang lihat mujizat, keluarganya meskipun penghasilannya sedikit, keluarganya kok ya hidup, itu belum tentu orang mikir, oh ini karena pertolongan Allah. Bisa jadi, oh ini karena saya hebat bisa nyari penghasilan tiap hari. Kalau orang begitu diingatkan, dinasihati, nggak mau bertobat ya, pada akhirnya Allah, ya wis karepmu. Ya. Tapi itu terjadi karena sebenarnya mereka percaya, mau percaya, tapi Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Slide berikutnya. Tangan Tuhan itu harus dinyatakan, manusia itu buta secara rohani kecuali Tuhan membuka mata mereka. Sehingga Yohanes 12 ini merupakan gagasan bahwa meskipun Allah melakukan banyak mujizat, kalau tangan Tuhan tidak berkarya atas orang itu nggak bakal percaya. Tidak bakal menghubungkan titik-titik ini, oh hubungannya dengan sana. Slide berikutnya. Karena Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka, aku pingin Yesus itu kayak begini begitu loh. Yesus itu harusnya bisa ngasih keluargaku jadi kaya raya, nggak kayak gini. Gitu ya. Yesus tuh harusnya bisa menolong aku menyelesaikan masalah, nggak kayak begini, datang selesai masalah satu, datang masalah berikutnya. Sehingga karena Yesus nggak sesuai harapan orang Yahudi, mereka berharap Yesus sebagai Mesias politik, mereka menolak Yesus. Ya nggak tahu harapan Bapak Ibu Saudara terhadap Yesus apa. Wah Pak aku jadi Kristen sudah sekian lama kok nggak sugih-sugih ya. Udahlah nggak ikut Yesus, kayak gini aja ikut Yesus. Slide berikutnya. Yesus justru di kedatangan yang pertama itu pribadi yang ditolak. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Slide berikutnya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun Yesus tidak masuk hitungan, bagi orang itu tidak masuk hitungan karena tidak seperti Mesias yang mereka bayangkan. Slide berikutnya. Karena Yesus tidak sesuai harapan orang Yahudi, mereka menolak Yesus. Bukan, kamu bukan Mesias, enggak seperti yang kami bayangkan. Nah ini menjadi kewaspadaan kita. Kalau kita masuk jadi Kristen punya harapan, oh tak kira jadi Kristen sugih. Ketika kita sudah lama jadi Kristen enggak sugih-sugih, meninggalkan Yesus lalu sudah diingatkan Pak Pendeta, diingatkan beberapa orang, tokoh gereja, dinasehati, diajak, didorong-dorong untuk kembali, enggak mau ya. Wis terserah kamu, Allah membiarkan hati mereka mengeras. Slide berikutnya. Pada titik tertentu mungkin Yesus tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu Saudara. Oh saya kira ikut Yesus itu begini begitu. Kalau Yesus enggak sama dengan harapan Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada Yesus. Ya, karena cara kerja Yesus mungkin belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Slide berikutnya. Berhati-hatilah untuk tidak menjauhi dari Yesus ketika Yesus tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, karena pada akhirnya rencana Allah tetap terjadi, tetap terwujud, entah saudara percaya atau tidak kepadanya, rencana Allah tetap terjadi. Slide berikutnya. Ya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, mengapa orang Yahudi itu tidak mau percaya kepada Yesus? Karena mereka tidak melihat kemuliaan Kristus di ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena Yesaya telah melihat kemuliaan Yesus dan telah berkata-kata tentang Yesus.
Slide berikutnya. Yohanes ini mengacu pada Yesaya 53 dan Yesaya pasal 6 ketika Yesaya diizinkan Allah melihat suasana surgawi di mana Yesus bertakhta di tempatnya. Ada malaikat-malaikat di sekitarnya. Dan Yesaya sudah melihat kemuliaan Yesus itu, maka dia percaya. Sementara orang Yahudi lihat Yesus yang menderita. Oh, gak mungkin anak manusia akan mati. Emang anak manusia yang mana yang kamu jelaskan? Padahal konsep mereka anak manusia itu yang memimpin kerajaan Israel, bahkan kepemimpinannya kekal. Lah ini kok mau mati? Gak bisa, gak mungkin. Mereka gak tahu kemuliaan Yesus, sehingga gak percaya kepada Yesus. Sementara Yesaya melihat kemuliaan Yesus, diizinkan melihat kemuliaan Yesus, sehingga percaya kepada Yesus. Slide berikutnya. Yesaya melihat sesuatu yang dilewatkan oleh orang-orang Yahudi itu pada zaman Yesus, bahwa Yesus akan dimuliakan. Bahkan dalam penderitaannya Yesus sebenarnya dimuliakan. Karena Yesus menderita untuk kita orang berdosa, pada akhirnya setiap orang yang beriman kepadanya akan diselamatkan. Yesus dimuliakan dan pada akhirnya nanti akhir zaman ketika Yesus datang kedua kali, bahkan diakui oleh keyakinan lain, Yesus akan datang berikutnya. Bahkan komunitas yang teman saya ikut ini juga mengakui, meskipun nyebutnya bukan nama Yesus, tapi mengakui pribadi itu akan datang kedua kali menghakimi kita semua. Ini sudah mendunia, saudara. Meskipun mereka tidak menjadi agama Kristen. Tapi Yesus akan datang kembali dan orang Yahudi gak sampai memikirkan di situ. Sehingga gak percaya. Slide berikutnya. Yesus memang menderita, tapi dari penderitaan ini dia dimuliakan, tapi nanti juga Yesus akan datang kedua kali dan dia dimuliakan. Yesaya pasal 6 itu ketika Yesaya melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Slide berikutnya. Ini kenapa orang tidak melihat, tidak percaya. 2 Korintus 4 ayat 4 dan 6, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. 6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap, kita ini orang gelap, dari dalam gelap ini akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau kita bisa percaya itu karena terang Kristus dinyalakan Allah di dalam diri kita. Kalau orang lain tidak percaya karena orang lain masih dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga enggak melihat kemuliaan Kristus. Slide berikutnya. Paulus menyatakan bahwa iblis telah membutakan orang-orang yang tidak percaya sehingga mereka tidak dapat melihat kemuliaan Kristus. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita tidak saja berdoa supaya orang itu mau percaya, tapi kita juga berdoa supaya kuasa iblis dikalahkan. Karena orang tidak mau percaya salah satunya karena iblis membutakan matanya. Wah, buktinya sudah jelas. Kalau kamu mau perlu penjelasan Allah Tritunggal, aku bisa jelaskan. Kalau kamu mau penjelasan kenapa kok Yesus harus mati, aku bisa menjelaskan. Tapi bukan karena kita bisa menjelaskan atau tidak bisa menjelaskan, karena ada pihak lain yang sedang menutupi pikiran mereka untuk tidak melihat cahaya kemuliaan Kristus sehingga enggak mau percaya. Ini juga yang perlu kita doakan atas suami, istri, anak, cucu kita. Kenapa anakku gak mau percaya? Kenapa anakku, mantuku, cucuku, suamiku, istriku gak mau percaya? Mungkin ada iblis yang sedang membutakan mata hatinya. Dan kita perlu membawanya itu. Kadang mendoakan saudara kita, keluarga kita supaya selamat perlu lebih dari sekedar sehari 2 hari berdoa. Saya mendoakan om saya 7 tahun. Kami sekeluarga mendoakan om saya 7 tahun baru percaya Yesus. Mungkin ada pengalaman yang lain. Karena ini ada iblis yang bekerja membuat mata hati dan rohaninya enggak lihat Yesus. Slide berikutnya. Ketika kita percaya itu karena Allah menerbitkan terang di dalam diri kita sehingga kita melihat kemuliaan Yesus. Meskipun Yesus mati di kayu salib, kita melihat itu sebagai kemuliaan. Ya.
Sehingga kita mau percaya kepada Yesus. Kalau kita bisa percaya itu karena anugerah Allah menerbitkan terang di dalam diri kita. Dan kita mendoakan perkara yang sama untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus. Yohanes ini menulis peristiwa yang dialami Yesaya, slide berikutnya. Meskipun penglihatan kita akan kemuliaan Yesus berbeda dari yang dilihat Yesaya, ataupun dilihat Yohanes, ataupun yang dilihat Paulus, ya. Tetapi ketika kita bisa melihat kemuliaan Yesus, kita mau percaya kepada. Jadi kalau kita bisa percaya itu bukan karena kita pinter, bukan karena kita berhikmat, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menerbitkan di dalam diri kita terang Kristus. Slide berikutnya. Permulaan iman kita itu dimulai dari melihat kemuliaan Yesus sehingga kita mau percaya. Meskipun orang lain mungkin menghembuskan informasi lain, tapi kita tetap percaya kepada Yesus. Sehingga di dalam penerapannya, slide berikutnya. Dalam PI kita minta Tuhan mencelikkan mata rohani orang yang kita injili. Entah itu anak kita, suami kita, istri kita, cucu kita, menantu kita. Berdoa itu dulu. Tuhan celikkan mata rohaninya supaya ketika saya menjelaskan Injil, meskipun penjelasan saya sederhana, gak seperti lulusan seminari, dia mau percaya. Agar orang itu bisa melihat kemuliaan Yesus. Ya. Alasan apa lagi yang membuat orang Yahudi gak mau percaya? Ini alasan terakhir, karena mereka lebih menyukai hormat dari manusia daripada hormat dari Allah. Itu ayat 42 sampai 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Yesus, tapi oleh karena orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang. 43. Supaya mereka jangan dikucilkan, mereka takut. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya. Ini juga perlu kita waspadai. Kadang-kadang ada orang yang sudah Kristen, kemudian meninggalkan Kristen karena aku kalau jadi Kristen gak punya teman Pak. Ya sudah aku ikut yang lain. Di sekolah temannya cuman yang beragama lain. Ini karena suka hormat dari manusia daripada hormat dari Allah. Slide berikutnya. Yohanes ini sedang menggambarkan orang percaya, tapi orang percaya sejati atau tidak. Dikatakan mereka percaya, tapi ketika ketemu pemimpin Farisi yang lainnya mereka tidak berani berterus terang. Takut dikucilkan. Pak, kalau saya ngaku saya Kristen di sini, nanti di kantor saya dimusuhi, nanti di sekolah saya dimusuhi. Inilah orang Yahudi yang percaya itu, takut dikucilkan. Ya. Tapi mereka sebenarnya bukan orang percaya sejati. Slide berikutnya. Memang berikutnya mereka percaya kepada Yesus setelah peristiwa salib, tapi pada saat itu mereka belum percaya sungguh-sungguh. Ya. Orang percaya sungguh-sungguh disuruh berbakti kepada Yesus akan datang, gak akan bikin alasan. Orang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh disuruh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan cari. Gak bikin alasan. Tapi orang percaya kepada Yesus meskipun sudah dibaptis, kalau percaya Yesusnya bukan sungguh-sungguh. Pak, minggu ada ini, itu ada ini, itu ada ini. Alasan terus. Ya. Saya sering kali share. Orang kalau mau selingkuh, akan cari 1000 cara untuk selingkuh. Kalau mau ya. Orang kalau tidak mau akan cari 1000 alasan untuk tidak melakukan itu. Orang kalau mau ke gereja, mbok hujan pun, karena mau ya, akan cari 1000 cara untuk ke gereja. Kalau orang tidak mau, akan cari 1000 alasan gimana caranya supaya enggak ke gereja. Ya, itu perhatikan. Jadi intinya mau dulu. Percaya pasti mau. Kalau orang percaya tapi tidak mau, itu berarti bukan orang percaya. Meskipun dikuburnya nanti secara Kristen, tapi di sana Tuhan, siapa kamu? Enggak kenal aku. Loh Tuhan, petinya sudah peti mahal. Meskipun petinya mahal, enggak kenal aku. Kalau Tuhan ngomong gitu gimana sih? Jadi percaya saudara itu sejati enggak? Atau Pak saya percaya sejati tapi Kristennya kan Kristen napas. Loh apa napas tuh? Natal Paskah saja. Sudah enggak Natal dan enggak Paskah udah enggak ke gereja lagi.
Bapak Ibu Saudara, kita ada peraturan ya di ADRT. ADRT akan rencananya akan diperbanyak dan dibagi kepada anggota gereja. Anggota gereja yang tidak datang selama 2 tahun akan diberhentikan dari anggota gereja. Ya. Itu peraturan di ADRT. Anggota gereja yang selama 2 tahun tidak ke gereja akan diberhentikan dari keanggotaan. Tentunya ada proses didatangi dulu, benar enggak kamu enggak mau gereja? Sudah 2 tahun nih. Sudah 2 tahun, benar enggak mau gereja? Sudah, lepas. Nek mati nglundungo dhewe. Itu. Kadang orang kalau susah datang ke gereja, pas hidupnya berlimpah enggak mau ke gereja. Ya. Supaya kita lihat orang percaya Yesus itu ada kontribusinya bagi pekerjaan Tuhan. Bukan percaya Yesus dibaptis ngilang, bukan. Ini seperti orang Yahudi ini, aku percaya Yesus tapi nggak mau dikucilkan, jadi nggak mau ngaku kalau percaya Yesus. Ya. Mohon maaf kalau keras, tapi ini harus disampaikan supaya kesejatian iman kita benar. Bukan karena mencari hormat manusia, tapi mencari hormat dari Allah. Mungkin 42-43 ini dicantumkan oleh Yohanes, slide berikutnya. Ini Markus 8:38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Lebih baik saya ngomong keras sekarang, saudara mau berubah, daripada pas Yesus datang, saudara nggak dikenali Yesus. Siapa kamu? Ya. Jadi mohon maaf, Pak Pendeta kok ngomongnya gitu sih? Lebih baik saya negur supaya saudara bertobat daripada saudara ngira saudara baik-baik saja ternyata Allah nggak kenal. Slide berikutnya. Orang-orang Farisi ini takut dikeluarkan dari sinagog dan karena cinta mereka akan hormat manusia di atas hormat Allah dan iman mereka bukanlah iman sejati. Ya, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan buktinya kita akan melakukan perbuatan baik kepada Allah. Itu dari buahnya kita tahu orang itu imannya sejati atau palsu. Oh enggak gitu Pak Pendeta enggak tahu saya sih. Tuhan tahu kamu. Ya. Mau bikin berapa alasan? Slide berikutnya. Ini 4 penerapan dari khotbah saya pagi ini. Apakah Bapak Ibu Saudara menaati terang yang diberikan Tuhan atau sedang menyembunyikan kebenaran karena kita mencintai dosa? Tuhan, saya lebih suka nyanyi-nyanyi di rumah daripada ke gereja. Itu saudara mencintai dosa. Ini perlu ditanyakan. Kalau saudara mencintai dosa lebih dari Tuhan, itu menjadi alasan tidak percaya. Dan kalau itu saudara lakukan terus gak mau bertobat, yang kedua, apakah Anda mempercayai Tuhan bahkan ketika Dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau saudara mengeraskan hati kita, hati saudara? Tuhan gak sesuai mauku, ya sudah deh aku pergi. Yang ketiga, saat kita membagikan Kristus, berdoalah supaya mata hati orang yang kita injili itu terbuka. Yang 4, jika Bapak Ibu Saudara belum percaya kepada Yesus, nanti kalau saya gak tahu saudara mati kapan, jangan menyalahkan Yesus. Tuhan gak ngingatkan saya lah kamu gak dengar khotbah pendetamu, kamu gak dengar kunjungan guru sekolah minggu. Aku gak ingatkan langsung tapi melewati mereka. Kalau kamu masih nyalahkan aku, ya bukan salah saya, salahmu sendiri. Tuhan dari firman ini mengingatkan kita semua. Sehingga kalau sudah belum percaya Yesus, berserulah kepada Yesus. Minta Dia mencelikkan mata hati rohani saudara supaya Tuhan ubahlah saya. Bahkan saya pun masih mendoakan itu. Ubahlah saya sesuai kehendak-Mu. Kalau saudara berani berdoa itu, ya siaplah berubah. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan ngikuti orang Yahudi yang tidak percaya, tapi percayalah kepada Yesus dan percayalah dengan iman yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih. Mungkin kami sempat terlena sehingga membuat kami tidak percaya kepada Yesus.
Tapi teguran firman-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk tidak perlu mengalami yang dialami orang Yahudi, sampai Tuhan mengizinkan bahwa hati mereka keras dan tidak bisa percaya kepada Yesus. Jagalah hati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap percaya Yesus seumur hidup kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang selama ini undur dari Tuhan, yang tidak pernah kelihatan batang hidungnya untuk melayani Tuhan bersama-sama kami. Kami tidak tahu iman mereka sejati atau tidak. Tapi kemungkinan besar mereka bukanlah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tegur, ingatkanlah. Celikkan mata hati rohani mereka mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan hidup. Kami rindu melihat mereka bertobat, melayani Tuhan bersama kami. Sebab Tuhan mengasihi mereka. Kami pun mengasihi mereka. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, meteraikanlah ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan respon kebenaran firman Tuhan ini dengan nyanyian pujian nomor 246, Ku Percaya Pada Yesus. Perhatikan tiap syair, ini tekad kita, komitmen kita. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka, ku bersandarkan janjinya turut sabda yang mulia. Ku percaya pada Yesus, darahnya dikorbankan, hanya karena iman saja hatiku disucikan. Ku percaya pada Yesus, rela menyangkal diriku, oleh Yesus diberi damai, bahagia hidupku. Yesus, Engkau sahabat mulia, ku senang di sisimu, Engkau besertaku selamanya hingga tiba ajalku. Mari kita nyanyikan. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bahkan ku bersandarkan janjinya turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Ayat 2. Ku percaya pada Yesus, darahnya dikorbankan, hanya karena iman saja hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Ayat 3. Percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, oleh Yesus diberi damai,
setiawan. Yesus, Yesus, indahmu. Oh tambahkan. Ayat 4. Yesus kau sahabat mulia, ku senang di sisimu. Kau besertaku selamanya, hingga tiba ajalku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Inilah permohonan kami Tuhan. Iman kami kecil, iman kami lemah, maka tambahkanlah. Baik yang ada di gereja ini maupun yang sedang ada alasan untuk tidak ke gereja berbakti kepada Tuhan. Iman kami tambahkanlah. Supaya ketika kami selesai di dunia ini, Tuhan kenal kami. Tuhan berkenan menerima kami. Bukan karena kami baik, tapi karena iman kami kepada Yesus. Meteraikanlah firman-Mu, karena tugas kami sama, menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan. Di dalam kehidupan pribadinya hadirlah supaya iman mereka makin kuat. Diizinkan melihat kuasa pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Secara khusus kami berdoa untuk Bu Retno dan Ibu Sujinah yang sedang sakit. Lawatlah, sembuhkanlah mereka. Mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, Tuhan melawat, menyatakan kuasa-Mu menyembuhkan mereka juga. Berkatilah jemaat-Mu di dalam keluarganya, biar mengalami kasih yang dari surga, saling mengampuni, saling mengerti, saling memahami. Berkatilah tiap usaha pekerjaan jemaat-Mu apapun profesinya, supaya kami tidak sombong mengira bahwa itu karena kehebatan kami, tapi kami rendah hati menyadari bahwa itu karena rezeki dari Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu, supaya di dalam hidup, perbuatan, perkataan, pikiran kami mengasihi sesama kami dan memuliakan Tuhan. Kami akan kembali ke rumah dan aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah langkah kami, supaya di dalam seluruh kehidupan kami mengalami perlindungan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Silakan duduk.
Selamat siang, Tuhan memberkati. Mohon anggota gereja tinggal untuk rapat anggota gereja.